Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata sifat dari rizki itu selalu mengejar kita. Maka kalau sifat rizki mengejar kita, kita jangan mengejar rizki. Lantas apa yang harus kita kejar? Yang harusnya kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya membuktikan, seharian saya tidak keluar dari rumah kecuali untuk sholat berjamaah di masjid setiap terdengar suara azan. Apakah ketika seseorang ada di rumah terus tidak ada rezeki gitu? Apakah begitu? Ternyata tidak. Saya mencoba untuk membuktikannya. Ternyata walaupun kita berada dalam rumah, di rumah kita nggak keluar kecuali untuk sholat berjamaah di masjid, rizki nyamperin itu, rizki ngejar, datang ke kita. Terbukti dari jam 8 pagi Allah justru menjamu dengan berbagai macam makanan. Jam 8 pagi tiba-tiba ada yang mengirimkan makanan berupa tahu goreng, Masya Allah. Jam 8 pagi, jam 10 ada roti datang, kemudian datang lagi nasi, kemudian datang lagi minuman, terus saja sampai malam hari. Anda nggak usah bertanya sistematikanya gimana, yang ngirim siapa, dalam rangka apa, tujuannya apa, enggak usah ditanya. Yang jelas makanan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melalui tangan istri, bisa melalui tangan anak, tetangga, saudara. Itu tangan-tangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu didatangkan ke saya dan sampai masuk ke dalam mulut. Itu makanan-makanan itu sampai dikunyah, sampai kita rasakan masuk ke perut, mengenyangkan. Allahu Akbar. Padahal ketika itu posisi saya nggak keluar dari rumah, tapi Allah justru datangkan rizki-rizkinya ke dalam rumah melalui tangan-tangan Allah. Apapun alasannya, siapapun yang mengirimkan, intinya itu datang ke kita. Sampai puncaknya adalah bangun tidur itu, begitu saya bangun dari tidur, Allah kagetkan saya dengan jamuan berupa uang 500.000 rupiah. Anda mungkin bertanya lagi, uangnya dari mana? Bagaimana prosesnya, sistematikanya gimana? Cara datangnya gimana? Ya kan? Ya logika kita mesti ke situ. Tapi bukan tiba-tiba ada uang ketika saya bangun, tiba-tiba dari langit ada uang. Enggak. Allah lagi-lagi gerakkan melalui tangan-tangan hambanya. Tiba-tiba SMS di HP saya berdering, ada WA masuk. Di WA itu saya disuruh untuk mengambil, ada kiriman uang 500.000 di rumah keluarga saya yang ada di sekitar rumah. Jadi nggak jauh, dekat jarak rumah antara beliau dan rumah saya. Kenapa bisa tiba-tiba ada 500.000? Setelah ditanya, saya tanya. Itu pun saya nggak ngambil uangnya. Yang ngambil adalah dari tangan istri saya. Istri saya nggak nyuruh, saya nggak apa. Tiba-tiba dia berinisiatif. Allah juga yang menggerakkan hati istri. Dan Allah juga yang mengambil HP saya. Saya juga nggak tahu itu HP tiba-tiba berdering. Istri saya yang ngambil, kemudian dibuka, ternyata ada SMS, ada WA. Dan Allah gerakkan hati istri juga untuk mengambil di rumah saudara saya yang ada nggak jauh dari rumah saya. Begitu ditanya, yang nanya juga istri. Jadi saya benar-benar diam saja di rumah, benar. Setelah diusut, ternyata uang itu adalah datang dari pemberian wali santri. Sebagai rasa terima kasih, rasa syukur, terima kasih karena anaknya yang saya ajar itu sudah bisa membaca Al-Quran. Sebagai bentuk terima kasih dia kirimkan untuk saya 500.000 Allah. Padahal sebelumnya nggak pernah ada, benar.
Itu mah benar-benar kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya nggak ada. Kenapa bisa momennya pas, waktunya pas, dan datangnya juga dari beliau? Kenapa? Yaitu Allah yang berkehendak. Apa yang saya lakukan selama saya berada di dalam rumah, di dalam kamar? Yang saya lakukan hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut nama Allah, asma Allah, saya zikir, saya gerakkan ini tasbih. Entah sudah berapa kali berputar ini tasbih. Allah, 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 terus saja. Sampai sebelum saya tidur pun yang ada dalam ingatan saya bukan istri, bukan anak, bukan pekerjaan, bukan apapun, tetapi asma Allah. Allah, 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 sampai saya tertidur dalam tidur saya. Dan paginya yang terjadi seperti itu. Nah, yang bisa kita petik pelajarannya, ternyata hadirin yang dirahmati Allah, itulah ketika kita pasrah ke Allah, kita ingat Allah, apapun kita aktivitasnya, ingat Allah. Kalau perlu kita bawa ini tasbih. Oh, kalau malu dalam hati dengan ucapan kita tidak pernah meninggalkan asma Allah. Mau sholawat boleh, mau zikir apapun boleh. Yang simpel bisa Allah, 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 terus saja. Kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kita. Dan kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan jamu kita. Allah akan pastikan kita ini hidup sehidup-hidupnya. Artinya perut terisi. Artinya hati kita tenang, pikiran tenang, bahagia, rasanya enak gitu. Itu ketika kita sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga siapapun yang mengikuti channel ini, kita doakan semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.